Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Muswiko. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisulan melulu ya. Bisulan merupakan hal sepele yang kerap diderita anak-anak dan terkadang sering menjengkelkan orang tua. Karena berulang kali muncul, benarkah biang keladinya karena banyak makan telur ya. Banyak pertanyaan seperti itu, karena banyak makan telur sehingga anak sering mengalami bisulan yang sering berulang. Sebenarnya menurut Dr. Titi Lestari Sugioto, spesialis kulit ya dan kelamin, bisul tidak ada hubungannya dengan makanan. Justru telur sangat disarankan karena banyak mengandung protein yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak sehingga dapat mencegah terjadinya bisulan ya. Kenapa bisa terjadi bisulan? Karena yang pertama lingkungan yang kurang bersih ya. Lingkungan yang kurang bersih bisa menyebabkan bisulan pada anak. Bentol pada kulit yang disebabkan oleh infeksi oleh kuman bakteri. Bisul dapat menyerang siapa aja, namun yang paling sering terkena adalah bayi dan anak-anak. Kenapa yang sering terkena bayi dan anak-anak? Karena bayi dan anak-anak itu belum bisa menjaga dirinya sendiri untuk kebersihannya ya. Jadi harus benar-benar harus disuruh dulu cuci tangan untuk anak-anak ya. Sebelum makan harus cuci tangan, itu harus benar-benar dilatih. Jadi belum bisa menjaga dirinya sendiri. Makanya bisulan sering terjadi pada anak-anak. Dan sering terjadi bisulan itu merah dan bengkak. Sebetulnya bisul merupakan suatu bentuk pertahanan tubuh dari masuknya bakteri ke dalam tubuh. Dalam hal ini sel darah putih yang ada di tubuh meningkat bakteri dalam satu tempat. Umumnya bisul dapat ditemui daerah-daerah yang banyak keringat seperti di muka, punggung, lipatan paha dan sebagainya ya. Warna merah dan bengkak merupakan tanda bahwa tubuh memberikan suatu respon dengan berusaha mendatangkan sel-sel radang di sekitarnya untuk mematikan kuman dan mengeluarkan kuman tersebut. Terus mengapa berulang ya? Mengapa terjadi berulang? Itu merah dan bengkak ini disebabkan karena tadi ya terlalu cuaca, suhu kayak gitu, jadi mengakibatkan terjadi merah ya, radang kayak gitu. Dan mengapa berulang? Menurut Dr. Titi mengatakan bisul yang berulang biasanya disebabkan kebersihan kulit yang kurang atau tidak baik. Misalnya orang tua sering tidak menyabuni muka sehingga kurang bersih, karena itu bisul sering tumbuh di daerah muka. Keadaan gizi yang kurang atau buruk dapat menjadi salah satu faktor timbulnya bisul karena daya tahan tubuh yang kurang sehingga memudahkan terjadinya infeksi ya. Jadi pola nutrisi itu harus tercukupi. Nanti ada tips yang dari bebas bisul. Sebenarnya bisul ini berbahaya apa enggak sih? Bisul tidak berbahaya bila sedikit atau terbatas pada kulit saja. Namun bila membesar menjadi karbunkel atau abses berisi nanah dapat menjalar atau meluas menjadi infeksi ya, ungkap Dr. Titi ini ya. Harus lebih lanjut, jika bisul hanya satu atau beberapa dan masih kecil di permukaan, biasanya pengobatan adalah dengan salep antibiotik, dan pemberian antibiotik ini biasanya yang memberikan adalah dokter. Jadi kalau misalnya bisulnya sedikit mungkin nggak apa-apa ya, masih sedikit aman, tapi tetap harus diobatin juga, karena kalau misalnya masih sedikit cuman dibiarkan aja takutnya malah tambah banyak kayak gitu. Kalau misalnya sudah nyampe ada nanahnya, memerah, pembengkakan, itu harus dikonsulkan ke dokter spesialis kulit ya. Jangan sampai salah datangnya, nanti ke spesialis parut. Jadi harus datang ke spesialis kulit ya. Tip biar bebas bisul, yang pertama yaitu mandi dengan sabun minimal 2 kali sehari. Terus kulit kotor segera cuci. Apabila kulitnya kotor, tangan kotor ya, itu harus dicuci dengan sabun ya. Mencucinya juga harus bagus juga, baik juga, jangan langsung celup aja ke air ya. Terus udah lari, biasanya anak-anak seperti itu. Jadi harus diajarkan untuk cara mencuci tangan yang baik itu seperti apa. Dan yang ketiga, jaga kebersihan kuku anak. Kuku harus pendek dan bersih karena bila menggaruk dapat mempermudah masuknya bakteri. Biasanya iya, kalau misalnya kuku-kuku yang panjang itu anak
gampang cepat sering menggaruk-garuk di seluruh tubuh, bagian tubuh apa aja, itu dapat mempermudah masuknya bakteri, timbulnya bisulan itu lebih cepat. Makanya hindari kuku-kuku yang memanjang ya. Terus yang terakhir, berikan asupan gizi yang cukup bagi anak. Jadi harus asupan gizi itu yang bernutrisi ya, yang bernutrisi, karena yang bernutrisi itu juga nggak harus mahal kok, yang penting bernutrisi. Dengan kita makan yang bernutrisi, otomatis kekebalan tubuh kita itu kebal ya, sehingga dapat mencegah terjadinya bisul lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.